Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Lambaikan tangan saudara, katakan selamat hari Minggu. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan selalu memelihara kita dari hari ke hari hingga sampai saat hari ini, karena semuanya anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita satukan hati kita. Hanya nama Yesus yang kita layak tinggikan dan diagungkan. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk beberapa detik renungkan kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bersyukur untuk kasih setiamu di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami agungkan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu setia, Allah yang selalu memberkati kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Hosana bagimu Yesus. Pujian kami ya Tuhan, dulu, sekarang, dan Kau Raja segala Raja, yang kami agungkan, atas yang segala kami tinggikan pada pagi hari ini. Namamu besar termulia. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati saudara. Kita naikkan syukur kita. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Kaulah Allah yang besar Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Disembah Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. napas memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami akan selalu memuji-muji Engkau. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji. Angkat tangan saudara, kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Kau yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar
Ibadah kita pada hari ini, ibadah kebangunan rohani, kita mulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia, sukacita sorgawi, kekuatan sorgawi dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Yakobus pasal 2 ayat 26. Demikian firman Tuhan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan yang indah di minggu ini Tuhan. Kami boleh duduk di hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, siap belajar firman-Mu. Bukan karena hebat, gagah, pintar, ataupun apa yang kami punya ya Tuhan, tapi semua karena kasih karunia-Mu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kau memulai pekerjaan yang baik di antara kami ya Tuhan, dan Kau berjanji memberkati, meneruskan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami. Secara khusus untuk Ibu Nina Panginda dan Zio sekeluarga. Dalam kedukaan, juga seluruh keluarga duka Tuhan atas berpulangnya Pak Muhtar yang kami cintai. Oh Roh Kudus, Kau Roh penghibur yang sempurna, curahkan penghiburan yang sempurna itu. Kata-kata manusia terbatas, hanya kata-kata firman-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa syafaat ya Tuhan untuk mereka yang lemah tubuh. Tuhan berkati Anton Warau yang menjalani kimo dan radiasi Tuhan. Engkau yang sudah memulai menjamah memulihkan dia, Engkau akan terus menggenapinya, menyempurnakannya. Kau juga menjamah ya Tuhan Tante Evita Marindang. Dalam proses kesembuhan dia, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, bilur-bilur-Mu yang berkuasa menyembuhkan dia. Paul Wardana juga kurang sehat, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia, kuatkan dia. Minggu depan dia boleh hadir bersama kami. Pak Harili dalam proses kesembuhan. Si Sylvia Solo, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan. Mereka yang menunggu lama, semua senior kami, beri panjang umur, tapi juga berikan sukacita, kesehatan, kekuatan. Itu kerinduan kami, biar mereka menikmati sehari demi sehari bersama Tuhan. Anugerah-Mu baru setiap hari ya Tuhan. Berkaryalah. Kami juga doakan rencana Ibu Nina dioperasi bulan Desember Tuhan. Curahkan belas kasihan. Terima kasih Tuhan, pergumulan anak-anak-Mu satu persatu. Hamba tidak tahu, Engkau yang tahu Tuhan. Soal imigrasi, soal status. Tuhan, buka jalan yang baru, buka jalan yang baru. Soal relasi, soal keluarga. Curahkan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Soal sekolah, soal cita-cita. Tambahkan hikmat agar anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Persoalan-persoalan lain, finansial dan lain-lain. Ya Tuhan, Kau berjanji, Kau datang. Memberikan hidup yang kekal, juga memberikan hidup yang berkelimpahan dalam semua aspek hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan-Mu ketika anak-anak-Mu mengangkat tangan. Berseru kepada-Mu. Jamah setiap hati, jamah setiap tangan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kekuatan baru, kami semua. Terima kasih Tuhan. Dia jamah
hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku biar zaman ku jadi baru. Biar zaman sekedar hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu dia zaman ku jadi baru. He touched me, yes Lord, touch every heart Lord. He touched me, yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus, you are the one who touched the heart, the mind and the soul. Yes Lord, you touch every hand, hold every hand Lord. Yes Lord. Something happened. I know. Jesus touched me and made me whole. He touched me. He touched me. Yes, Lord Jesus. Oh, He touched me. And all the joy. And all the joy that blessed my soul. Something happened. I know, Lord. Something happened. Yes, it happened. And now I know He touched me and made me whole. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat dan jamahan mujizat Tuhan. In the name of Lord Jesus we pray and we ask the special touch, the healing touch, the blessing touch from heaven. Amin. Amin. Yang percaya berkata, Saudara, adalah hari ini, hari Minggu, hari yang terbaik. Amin. Setiap hari adalah hari yang terbaik karena Tuhan selalu memberkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan. Itu semuanya hari yang terbaik buat kita. Kita selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Kita tetap bersyukur karena hari yang Tuhan berikan adalah hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianmu takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari bersyukur. Ku mau Mari bertepuk tangan, saudara. bersyukur, Mari bertepuk tangan. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka
sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Mari bertepuk tangan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang Roh-Mu memberi yang memberi penghiburan. Terima kasih Tuhan. Akan ku pikul salibku, Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita. Kau kuatku, teguhkan Ku imanku. bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bertepuk tangan saudara. Oh, tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Akan ku pikul salibku, untuklah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, Akan. teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini Hari yang terbaik. sebab hari ini Sebab hari ini hari yang terbaik. kami tetap bersyukur dan bersuka kepadamu Tuhan. Sebab Engkau begitu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, Haleluya. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah Tepuk tangan saudara. kepada Tuhan, Karena Dia baik. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Beri kemuliaan. Bersyukurlah. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom, apa kabar pada pagi ini teman-teman sekalian? Sebelum nyanyi, saya akan bawakan puisi. Ini baru pertama kali puisi saya bikin. Ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya tidak sebagus Khairul Anwar atau tidak sebagus Om Paul Wardana. Bukannya Om Paul Gunadi ya. Oke, saya akan membacakan puisi dulu dengan berjudul Waktu yang tepat. Waktu yang tepat.
dalam hidup ini kita berburu dengan waktu. Pergunakan waktumu dengan baik dan bijaksana. Jangan sia-siakan waktumu karena keterbatasan waktu hidup kita. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Tetapi gunakan tiap waktu untuk menjadi berkat. Tuhan tidak menjanjikan setiap waktu kalau langit akan selalu biru. Tetapi Tuhan menjanjikan akan ada waktunya pelangi bercahaya setelah badai hujan. Musim akan berganti setiap waktu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan. Karena kita percaya segala sesuatu terjadi seizin Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Satu hal yang selalu kita harus ingat, di mana setiap waktu untuk selalu mengucap syukur. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Tetapi yang penting, setiap waktu selalu siap jika kita harus pulang ke rumah Bapa. Jika kita masih ada sekarang ini, berarti Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk menjadi berkat dan terang dunia. Tuhan akan selalu memberikan anugerahnya di waktu yang tepat kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia. Tuhan tidak pernah telat, selalu tepat pada waktunya. Kiranya puisi ini bisa menjadikan berkat untuk kita semua di setiap waktu. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Senang ketemu dengan saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Sebagian dari saudara-saudara mungkin sudah tahu mengenai kesehatan saya. Tapi saya tidak akan berbicara banyak karena harus agak sedikit cepat. Pak Edi memberi instruksi tadi mengenai pertobatan saya aja yang dikasih. But you know what? Tuhan membentuk saya ketika saya sakit. Yang lalu-lalu suam-suam kuku kalau kata kitab Wahyu. I just want you to know. That's my secret. And God knows. But now you have to eat the word of God. Maksud saya tuh kamu harus kita resapi firman Tuhan benar-benar sekarang ini. Karena seperti yang saya sudah pernah kasih kesaksian, Pak Edi pernah ketemu saya pertama kali, saya kasih tahu ke dia bagaimana saya didiagnosa. Terus saya bilang sama dia, well Pak Edi, ini it's just like saya kena death penalty. Terus Pak Edi bilang, who are you? Lu mau jadi Tuhan? Kata Pak Edi gitu. Wah benar juga. Jadi saya nggak tahu, maksudnya kita nggak ada yang tahu ya. Kita tadi puisi juga tadi kan bilang, kita nggak tahu umur kita kapan. Saya kan juga pernah bilang, apa di sini ada yang tahu hari esok adalah hari kita yang terakhir hari ini? We don't know. Tapi selama saya di proses ini, 2 hari lalu saya ketemu saya punya oncologist. Dia bilang, I will give you another 2 chemotherapy, but dosisnya saya naikkan. You can do it. Saya nggak tahu apakah dia mau menghibur saya atau gimana, tapi dia bilang, dia bilang, you strong, I can see it. Not me. He gave me strong. Saya radiasi, saya lalui. Setiap ada radiasi, saya taruh alatnya, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, ini alat jangan merusak bagian tubuh saya yang lain. Sambil diradiasi, saya bilang, Allah kuasa melakukan, itu yang saya nyanyi dalam hati saya. Jadi ya, saya mengalami semua side effect, tapi bersama Tuhan saya lalui. Sebelum kemo saya suka sesak napas, kira-kira 75-80, 75-80, 85, napas saya kayak gitu ya. Tapi saya bilang, saya ngomongnya sama Tuhan, Tuhan, ini kayaknya cuma 75 nih, napas saya 80, naikin lagi dong. Dinaikin sama Tuhan. Das. Kimo juga. Kadang-kadang saya fatigue ya. 50, 55, 60, itu fisik saya ya. Saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini kayaknya cuma 50 nih, 55, lemes banget. Tolong dong naikin lagi. Naikin lagi sama Tuhan. Bum. Sampai 100%. Saya bilang, puji Tuhan. Paling lama Tuhan kasih waktu 2 hari, baru saya naik lagi. Paling lama tuh, the most, saya ingat. Baiklah, saya nggak akan mau lama-lama, tapi saya hanya beri kemuliaan pada Tuhan. Suatu hari saudara, saya nggak mau di sini terjadi pada saudara sekalian, tapi saya cuma mau kasih encourage. Hey, our God is the living God. He hear our pray. Dia dengar doa kita. Allah Abraham bukan Allah orang mati, dia Allah orang hidup. Itu kata Alkitab. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Tadi pagi saya renungan, Tuhan saya mau ngomong apa nih? Tuhan kasih ayat dari Mazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bersama kita, bersama saya. Kita nggak usah takut. What you gonna do?
Hanya Dia yang Tuhan sejati. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, saya minta tolong Egel. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita akan teruskan pujian kita dengan gambus dan kecapi. Mari bertepuk tangan saudara. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Pam parararam parararam pararam parararam pam parararam parararam pararam parararam. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, Kalau Allah di pihak tidak ada yang melawan kita, saudara. Siapa lawan kita? Dengan gambus dengan gambus dan kecapi,
dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, Haleluya. bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara sekali lagi. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Parararam, parararam, pararam, parararam, pam, parararam, parararam, pararam, parararam, parararam, parararam. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing I cannot to see. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With grateful heart, with a song of praise, with outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. You are my God in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Enak saudara angkat bangkit berdiri. Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Allah yang selalu mengerti keadaan kami, Allah yang selalu memperbaharui hidup kami, supaya kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, kami yang tidak ada apa-apanya. Kami boleh bersyukur untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah Engkau anak-anak-Mu berikan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Apapun yang menjadi pergumulan kami masing-masing, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Kami belajar tetap berharap, bersandar kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Engkau lihat hati kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan Yesus, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Engkau saja yang membalas semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan para majelis yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam di hati kami masing-masing. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Bersama katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan saudara duduk kembali. Kita akan teruskan pujian kita. Mari saudara bawa hati saudara kepada Tuhan untuk semakin dekat, untuk semakin dekat. Karena hari-hari yang jahat di luar sana, kadang kita tidak mengerti. Datanglah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Terima kasih Tuhan. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again To hear you say that I am your friend. Oh, you are my desire. no one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. Bring me back to you, Lord. You're all I want. Hanya Engkau yang kami perlukan saat ini Tuhan. Kau lihat hati kami, kerinduan kami Tuhan. Apa yang kami alami Kau yang tahu Bapa. You're all I want. Bawa kami makin dekat kepada Engkau. Let me know you are near. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bawaku dekat. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tak tinggalkanku. Ku serahkan sepenuhnya kepadamu. Ku serahkan segalanya. Jadikanku sahabatmu. Kau yang ku rindu. Tak seorang pun melebihi Engkau Tuhan. melebihi Engkau Tuhan.
Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord. You are here. We know you're omnipresent, Lord. We worship you. We praise you because you are our God, our Savior. Now we want to pray for our children, our youth, Lord. They're going to learn your word. You bless the teachers. Give them wisdom and love and kindness. So our children and our youth may understand your word and they may grow in their faith, in their character, in all aspects of their life. Wherever you put them, Lord, they can be a good witness of you to glorify your name. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior. Amen. Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah, yaitu bagaimana mengukur kedewasaan. Bagaimana mengukur kedewasaan. Dewasa tidak ditentukan oleh usia, lalu ditentukan oleh apa? Akhir-akhir ini, gereja-gereja Tuhan telah dirongrong dan diajak untuk kompromi. Saya sedikit kaget di Indonesia, ada sebuah gereja Kristen Indonesia GKI telah mempraktekkan pemberkatan binatang peliharaan. Mengadopsi dan meniru gereja Roma Katolik dan beberapa gereja liberal di Eropa. Ya. Bahkan gereja-gereja liberal sebenarnya sudah mempraktekkan pembaptisan juga terhadap binatang peliharaan. Mari kita lihat video singkat bagaimana sebuah GKI Indonesia barusan gak lama ini melakukan praktek demikian. Saya tidak mengerti apakah sinode GKI sudah memberi approval. Silakan. Saya memanggil, wah ini namanya keren ini, Oreo Equanimous. Tapi kalau dipanggil cukup dengan Kai. Kai ini seekor anjing jenis Pembroke Welsh Corgi. Ini anjingnya Ratu Elizabeth nih. Ratu Elizabeth II, anjingnya jenisnya Corgi. Kai, kamu seekor anjing jenis Pembroke Welsh Corgi kesayangan Ratu Elizabeth II dari Inggris. Menurut kakak Kemi, kamu aktif dan manja. Dan kamu ingin selalu ditemani karena kamu nggak suka sendirian. Maka biarlah kamu boleh menikmati damai sejahtera, rasa aman, dan kesenangan dalam keluarga. Terimalah berkat Allah. Ya Allah Bapa, berkatilah Kai yang telah menjadi bagian dari keluarga kakak Kemi. Berkatilah Kai dengan kesehatan dan kegembiraan. Jauhkanlah Kai dari penderitaan. Dan mampukanlah Kai dan kakak Kemi serta anggota keluarga yang lain menikmati waktu bermain bersama dan menemukan sukacita bersama di dalam Tuhan. Amin. Mungkin minggu depan sudah ada yang bawa anjing yang lain, kucing, babi, ayam, ya, ikan di akuarium, semua binatang peliharaan akan menerima berkat istimewa di akhir tahun ini. Ya, bahkan ada yang sudah mau melakukan pembaptisan juga karena menganggap bahwa binatang itu sama dengan manusia, layak menerima keselamatan dan tebusan dari Kristus. Mari kita saksikan sebuah video lain. Ini kambing yang akan dibaptiskan. Eu abençoo essa criatura que o Senhor fez, tira todo espírito. Ai! Meu Deus! Segura ele! Afastem, afastem! Pode, ficou doido! Jangan coba-coba bawa kambing yang bertanduk. Calma, gente, calma! Saya kira Tuhan pernah memakai keledai untuk menegur ya nabinya. Kini memakai kambing bertanduk untuk menegur sang pendeta. Jangan coba-coba baptis aku, dia bilang. Mungkin itu katanya. Tapi poin saya adalah saudara, kalau gereja boleh kompromi untuk lebih disukai dan lebih disenangi, maka bahaya iman dan keselamatan itu sudah diambang pintu.
Memang tidak mudah, sebab gereja diharapkan bisa berfungsi baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak TB Simatupang yang sangat terkenal pernah berkata, bila gereja kita tiba-tiba lenyap dalam satu malam, siapa yang merasa kehilangan? Siapa yang akan menangis? Kalau tiba-tiba minggu depan saudara ke sini, IGNC sudah tidak ada di sini. Gedung ini lenyap. Saudara nangis nggak? Memang di Indonesia ada cukup banyak gereja-gereja Tuhan yang dibakar, dirusak, dipaksa tutup oleh mereka yang ekstrim. Saya tidak tahu bagaimana reaksi saudara ketika mendengar atau melihat kejadian itu. Ingin membalas, atau diam saja, atau bersabar saja, atau ada reaksi lain. Misalnya mengoreksi diri, misalnya memperbaiki diri, dan mulai bertanya, apakah gereja sudah berfungsi baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Saya kira sebagian besar saudara mungkin semua sudah tahu kepulangan Pak Muhtar yang juga tiba-tiba. Malam masih makan baik-baik, tidur kemudian pergi. Semua kita menangis bukan? Kita sedih. Kehilangan orang yang baik, orang yang punya kesaksian yang baik. Yang selalu menjadi berkat untuk orang lain. Nah, bagaimana kalau kita, mari kita bertanya diri. Izinkan saya tanya saudara, kalau malam ini malammu terakhir, kamu tidur dan tidak bangun lagi, siapa yang menangis? Orang-orang sedih menangis merasa kehilangan atau orang-orang merasa yang lain? Syukur. Kamu kalau pergi orang syukur apa orang sedih? Kalau diadakan survei, ya, mengisi angket, karena negara punya proyek mau membangun sesuatu di sebuah kota, dan karena pembangunan itu harus ada bangunan yang dirobohkan. Lalu isi survei saudara masyarakat untuk isi, gedung mana yang dirobohkan? McDonald, Target, Walmart, rumah sakit, sekolah, atau gereja. Mana yang sudah pilih? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah gereja di bumi ini, di dunia ini masih berfungsi maksimal? Menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah orang Kristen secara individu saudara dan saya masih berfungsi maksimal dan baik di tengah-tengah dunia sekitar kita, di tengah-tengah lingkungan kita? Ini menjadi pertanyaan penting. Saya kalau badan belakang, tulang belakang kurang enak, chiropractor saya itu Dr. Cornelius, orang Indonesia. Sejak awal ke Amerika, itu teman baik, yang melayani sangat baik, secara cuma-cuma untuk hamba Tuhan, luar biasa. Di samping klinik dia, chiropractor, di Alhambra, ada sebuah pengobatan gratis punya orang Buddha. Ramai sekali. Tempat pengobatan itu telah menjadi berkat bagi banyak orang, atau sebagian saudara pernah ke sana. Sampingnya Dr. Cornelius. Saudara tahu waktu Alhambra kebakaran, apartemen kebakaran dan banyak orang yang susah. Klinik Buddhis itu memberikan bantuan kepada setiap keluarga uang cash $500. Semua.
Pertanyaannya, di mana gereja waktu itu? Di mana gereja? Bantuan apa yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya? Bukankah ada cukup banyak gereja di Alhambra? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau tiba-tiba gereja lenyap dari bumi ini, siapa yang menangis? Siapa yang merasa kehilangan? Sebenarnya kita yang mengaku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu untuk apa sih? Sudah terima anugerah yang besar, sudah terima pengampunan dosa, terima jaminan hidup kekal yang pasti. Bukan mudah-mudahan, pasti. Tujuannya untuk apa? Pernah saudara renungkan dan pikirkan baik-baik. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 kita baca bersama-sama, keluar suara. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Konteks dari Efesus pasal 2 ini adalah bahwa keselamatan itu bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apapun jasa manusia, nol. Keselamatan itu 100% anugerah, 100% beriman kepada Tuhan Yesus. Itu konteksnya, ayat 89. Dan kemudian ayat 10 dilanjutkan, tujuannya kita diselamatkan adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik ini bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan. Bukan sebagai jasa untuk mendapatkan sorga, tapi karena sudah mendapatkan jaminan sorga, maka kita harus memancarkan kehidupan sorgawi, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Yang baik. Bukan sesekali. Bukan setahun sekali pada minggu Thanksgiving. Bukan kalau ada acara khusus. Bukan karena saudara dapat lotre atau diberkati, punya berkat khusus, bukan. Tapi seterusnya, perhatikan supaya kita hidup di dalamnya, perhatikan istilah itu. Hidup di dalamnya itu artinya menjadi sebuah pola hidup. Pola hidup orang Kristen adalah berbuat baik. Berbuat baik. Dan kesimpulannya harus punya motif yang benar. Karena sudah diselamatkan. Karena sudah menerima kebaikan Tuhan itu di dalam hati. Maka itu harus dikeluarkan di dalam perbuatan yang baik. Dengan kata lain, motivasinya harus murni, tulus, tanpa pamrih, dan sesuai dengan cinta kasih dan kebaikan Kristus. Saya tanpa menghakimi atau mengadili, tapi pernah di Jakarta itu, suatu kali ada seorang yang non-member, simpatisan saja di gereja itu, ada keluarganya yang meninggal. Nah, menurut peraturan gereja yang belum member harusnya berbeda dengan member. Karena miskinnya tidak bisa beli peti mati. Jadi diskusilah tim diakonia dan majelis. Gimana ini? Ada si A ini pernah datang di gereja kita ini, simpatisan. Gak bisa beli peti mati keluarga. Mau sumbang gak? Oh, tunggu meeting dulu. Gereja. Pastilah organisasi perlu memang betul. Belum meeting selesai, tetangga orang Buddhis. Ya, daftar sumbang peti mati. Kalau saudara ke Jelambar itu ya, rumah duka, itu ada daftar penyumbang peti mati. Kalau Indonesia gak usah heran. Kalau saudara ada yang meninggal tanpa peti mati, langsung ke rumah duka bilang ada gak yang mau nyumbang. Itu baris. Karena orang Buddhis percaya kalau kamu sumbang peti mati, umurmu tambah. Ya suicin, uang penambah umur. Motifnya.
Tapi lepas dari motif apapun, orang luar bisa berbuat baik. Orang yang belum mengenal Kristus bisa berbuat baik. Di mana orang Kristen? Akhirnya buru-buru, ya langsung dikasih, rebutan. Kalau orang Buddhis rebutan, mau nyumbang. Mungkin gitu kali ya khotbah Pak Pendeta ya. Oh saudara nyumbang, nanti tambah umur, tambah kaya, tambah sehat, tambah gitu ya. Enggak, Tuhan mau harapkan kita murni. Motivasinya murni. Bukan kompromi juga. Sekarang saudara mengerti kenapa gereja Katolik lebih mudah diterima dan disenangi di China dibanding gereja Kristen. Sebab kompromi. Boleh sembahyang leluhur orang tua di gereja. Pakai hio bila perlu sembahyang sebelum misa. Kenapa gereja liberal lebih diterima dan disenangi di mana-mana, Amerika dan Eropa? Sebab kompromi. LGBTQ pun boleh, termasuk pendetanya, homo dan gay. Bawa binatang silakan, cium-ciuman di gereja oke tuh. Tentu kita tidak boleh itu, kita tidak setuju. Tapi yang ingin saya bilang hari ini, sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, kita harus berbuat baik, lebih baik dari orang lain. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan, dari gereja-gereja yang kompromi, kita tetap memegang kasih Kristus dan melakukan perbuatan baik yang lebih dari orang lain. Itu sebabnya pagi ini kita ingin mengoreksi motivasi diri sendiri. Apa motivasiku berbuat baik itu apa? Sebab pemeriksaan motivasi adalah kunci mengukur kedewasaan dalam berbuat baik. Motivasinya apa? Ada beberapa motivasi. Yang pertama, orang memberi sesuatu, berbuat baik, ya itu karena takut hukuman. Ini yang paling rendah. Ini kayak anak kecil. Taat karena takut hukuman. Ini tingkat yang paling rendah. Seperti anak-anak takut dihukum, lalu taat orang tua. Murid ya takut dihukum, kemudian taat sama guru. Berbuat baik karena apa? Takut sama Tuhan. Kalau aku gak buat baik, nanti aku dihukum sama Tuhan. Ya biasanya pendetanya kalau khotbah juga di gereja demikian, itu ngancem-ngancem jemaatnya. Awas lu ya, kalau gak ke gereja lu jangan main-main di Vegas lu. Ya. Minggu ke gereja bukan Las Vegas, lu kalau belum ibadah ke Vegas, hati-hati lu. Digitu-gituin, sehingga saudara takut. Kasih persembahan, kalau gak kasih, nanti bisa gini, bisa gono. Pendetanya juga kanak-kanak ini, paling rendah, ngancem-ngancem. Yang kedua, berbuat baik karena ingin dapat pahala. Oh gak salah ingin dapat pahala, ini naik sedikit kedewasaannya. Gak salah sih, tapi masih orientasinya pada diri sendiri. Aku pengen dapat pahala, aku pengen dapat mahkota, bila perlu mahkotanya 7 atau 10. Boleh mengharapkan mahkota, pahala, upah, hadiah yang kekal. Tapi masih dangkal tingkat kedewasaannya. Nah biasanya kalau pendetanya khotbah persepuluhan begitu. Kasih persepuluhan, nanti Tuhan kasih 90. Nah diajak untuk apa? Spekulasi. Judi sama Tuhan. Lu kasih 10, Tuhan kasih 90, mau gak? Dapat sesuatu. Yang ketiga itu berbuat baik supaya diakui pihak lain. Diakui. Ya. Supaya orang tahu saya itu eksis, saya itu berada. Bila perlu pasang di warta. Punya nama dianggap hebat, menyenangkan orang lain. Bisa bersaing sama saingannya. Si Anu kasih berapa? Dia kasih 100, gua 100,01. Lebih $. Lebih hebat dari dia. Hati-hati. Bisa jadi Farisi yang kemudian pamer, sombong, ya, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Juga bisa bahaya, kalau dia kasih lebih dikit dari orang lain bisa dilihat kedewasaannya. Biasanya suka ngatur, gua kan udah kasih tuh, pakai di mana itu? Hah? Itu gua udah kasih tuh, ada di mana sekarang? Pakai di mana? Ngatur, kritik. Ya. Hati-hati,
punya agenda tersembunyi, belum dewasa. Selanjutnya, nomor 4. Berbuat baik karena merasa wajib. Kewajiban ini, ada program gereja. Oh, karena gue jadi majelis. Kalau majelis kan harus ada kewajiban loh, ya. Atau cuplik firman Tuhan, kan firman Tuhan ngomong, ya harus berbuat baik, harus ini, harus itu. Ya. Oh kan ada program diakon ya, kita harus bantu. Ada Thanksgiving kan waktunya memberi, wajib lah. Jadi sebuah kewajiban. Kalau saudara berbuat baik karena wajib itu legalistik. Ya, menjadi orang yang bisa legalistik mirip ahli Taurat. Kayak Farisi. Ya. Kalau saudara jadi WL di IGNC jam 11, lalu di tikungan ada orang yang tabrakan, butuh saudara tolong. Saudara pilih mana? Aduh sorry ya, gue ada WL nih. Ya. Aduh sorry ya, gue ada tugas nih, ada kewajiban. Saudara tinggal. Atau saudara berhenti menolong dia. Dalam Matius 12, Yesus melanggar hukum Sabat. Ahli Taurat dan orang Farisi protes. Lalu Yesus menjawab mereka bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jangan buat peraturan itu menjadi berhalamu, mengerti? Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Itu tingkatnya masih, mulai dewasa tapi masih merasa kewajiban. Peraturan itu yang jadi Tuhan dia, bukan lagi Tuhan yang menjadi Tuhan. Nomor 5, berbuat baik demi kepentingan umum. Nah, ada kesepakatan bersama. Demi kepentingan umum, ya supaya semua baik, ayolah habis makan bersihin mejanya, ya, cup-cup dibuang, ada kepentingan umum. Demi kepentingan bersama, kalau duduk di toilet, habis itu bersihkan, jangan basah. Demi kepentingan umum. Berbuat baik itu demi kepentingan umum, ada pendapat umum, ada kesepakatan umum, ada kesejahteraan bersama. Mari ramai-ramai buat baik demi kepentingan bersama. Itu biasanya dipajang di mana-mana, termasuk di agensi katanya. Udah pajang tapi katanya laki-laki sering kali melanggar. Ya, kita toiletnya lah ada laki ada perempuan, begitu laki masuk, perempuan masuk udah mulai ngomel-ngomel. Ini kenapa jadi begini? Jadi tolong bersihin demi kepentingan umum. Ada yayasan kemanusiaan, ada social gospel, itu semua adalah kepentingan umum. Ada klub-klub humanitarian yang ada tingkatnya kepentingan umum. Sudah mulai dewasa dikit karena memikirkan kepentingan orang lain. Tapi ada nomor 6. Karena menghargai hak tiap individu. Tiap manusia itu ciptaan Tuhan. Tiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Saya berbuat baik karena dia ciptaan Tuhan yang sejajar dengan saya, setara dengan saya, sama-sama gambar dan rupa Allah. Yesus pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 12, golden rule. Apa yang kamu inginkan orang lain berbuat bagimu, kamu lakukan dulu, proaktif. You ingin dihormati, you hormati dulu. You ingin disapa, you sapa dulu. Suatu hari ada orang datang kepada saya bilang, Pak, ini IGNC kok kelihatannya dingin sih. Saya pernah ke persekutuan gereja hangat, saya begitu ke sana disambut, disalamin, wah hebat. Kenapa IGNC jadi begini? Rasanya dingin ke sini, gak ada yang sambut, gak ada yang say hi, senyum sama saya. Saya bilang, kamu kan orang lama, you bukan orang baru loh. Coba kamu duluan. Salamin orang lain dan senyum dan say hi. Kira-kira hangat gak? Kalau satu orang proaktif salamin 5 orang hangat gak? Jadi saudara yang sudah lama di sini ya, tolong jangan tunggu. Proaktif. Tapi orang baru salamin dia. 1 salamin 5 aja. Tanyakan kabarnya. Jangan interogasi, jangan.
nggak boleh. Maka jadi hangat, proaktif. Kamu ingin disalamin, kamu salamin. Kamu ingin dihargai, kamu hargai dulu. Ya, kamu ingin dihormati, kamu hormati dulu. Itu golden rule yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lebih positif, lebih dinamis, lebih proaktif, bukan pasif. Nah, ini sudah mulai dewasa ini. Karena kita memandang setiap manusia tanpa diskriminasi, siapapun dia adalah ciptaan Tuhan. Yang harus dikasihi, yang harus menerima kasih Kristus lewat diri kita. Yang ketujuh yang paling tinggi, karena dorongan cinta kasih dari Tuhan di dalam hati. Ada sebuah dorongan di dalam, motivasi itu di dalam, saudara. Ya, motivasi kamu berbuat baik itu karena didorong oleh kasih Kristus. Karena di dalamnya penuh kasih Kristus. Seperti air yang meluap. Udah berlimpah, ini gak keluar, gak bisa, harus keluar. Dan yang keluar itu adalah cinta kasih Kristus. Dari dalam keluar. Yesus berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Sehingga semua orang melihat apa? Apa itu terang? Pasang lampu sini sana? No, perbuatan baikmu. Itu terang. Perbuatan baikmu. Sehingga Bapa dimuliakan. Nah, kalau saudara perhatikan 1-5 tadi, itu motivasinya adalah luar ke dalam, outside in. Ya, outside in. Yaitu apa? Yaitu misalnya takut hukuman, ingin pahala, aturan manusia, agar diakui orang banyak. Itu semua adalah dorongan dari luar untuk masuk, rangsangan dari luar. Tapi 6 dan 7 ketika melihat semua orang ciptaan Tuhan dan ada dorongan kasih Kristus itu adalah apa? Inside out. Internal keluar. Nah, kalau masih rangsangannya luar ke dalam itu adalah tingkat kedewasaannya anak-anak sampai remaja atau pra-remaja. Tapi kalau sudah dalam keluar, kita boleh mengatakan ini sudah dewasa. Ya. Umurnya berapa dewasa? 22 ke atas sampai dewasa. Ya. Nah, permisi tanya, hari ini berapa lama saudara jadi orang Kristen? Apakah motivasi kamu seperti anak-anak atau motivasimu sudah dewasa? Sudah mulai menanjak dewasa? Memang kedewasaan tidak diukur oleh usia secara biologis, tetapi diukur dari apa? Motivasi kamu dalam berbuat baik. Apakah sungguh-sungguh lahir dari hati nuranimu? Lahir karena kasih Kristus mengalir di dalammu. Atau malah belum berbuat baik? Selalu hitung-hitungan, jangan-jangan saudara belum menerima cinta kasih Kristus yang berlimpah itu. Kalau belum menerima atau masih ragu, hari ini sebelum saudara keluar dari tempat ini, terimalah Tuhan Yesus, cinta kasih-Nya yang maha besar itu di dalam hatimu dan jiwamu. Maka dosamu diampuni sebab salibnya membayar hutang dosamu. Dan kamu diberi jaminan hidup kekal sebab kebangkitan Kristus adalah jaminan garansi hidup yang kekal. Terima dia hari ini, terima. Itu kabar baik. Dan kalau kamu sudah menerima dia dan kasih yang ada di dalam kamu, maka kamu mulai berbuat baik dengan benar. Bukan karena ingin selamat, tapi karena sudah selamat. Ayo di bulan Thanksgiving ini, belajar memeriksa diri, belajar perbaiki diri. Mari kita semua bertumbuh makin dewasa dalam iman dan dalam perbuatan baik. Tadi Yakobus mengatakan ada iman, gak ada perbuatan itu mati, omong kosong. Itu hanya di bibir mulut saja. Iman yang sejati pasti melahirkan perbuatan baik dengan kasih Kristus. Inside out. Saya membaca cerita reality show realita di Indonesia. Jadi ada TV tertentu, stasiun TV, kemana-mana membawa seorang aktor. Diam-diam kameramennya dari jauh menyorot aktornya. Si aktor ini pura-pura pakaiannya rapi, ya, pura-pura mendekati orang, minta duit.
Dia bilang, Pak, dompet saya ditodong Pak, dompet saya diambil, minta uang dong, 300-500 mau beli teh botol, aku kehausan. Orang lihat langsung singkir, orang lihat langsung curiga, orang lihat langsung menolak. Akhirnya si aktor ini minta sama pengemis, Pak minta uang dong, 500 beli teh botol. Kebetulan pengemis itu baru dapat belas kasihan orang 500, langsung dikasih kepada dia. Wow, kaget sekali, pengemis yang susah, yang mengharapkan pemberian orang, baru dapat 500 langsung kasih kepada orang yang pakaiannya lebih keren, yang mau minum teh botol. Kemudian dibukalah, oh ini cuma reality show. Dan pengemis itu dapat hadiah 1 juta rupiah. Kemudian diwawancara, ditanya, Pak, kau boleh tahu apa motivasi Bapak memberi uang? Karena dia nggak tahu ada hidden kamera, ada kamera tersembunyi. Bapak kan butuh duit, baru dapat duit, kenapa kasih dia? Lalu pengemis itu bilang, bertahun-tahun saya menjadi seorang yang mengharapkan belas kasihan orang. Dianggap sampah masyarakat, gak berguna, hanya meminta-minta. Tapi hari ini saya diberi kesempatan untuk berguna bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Aku senang, aku sukacita sebab aku bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Lepas dari imannya apapun aku gak tahu. Apakah dia Kristen atau non-Kristen aku gak tahu. Tapi ini sebuah contoh berbuat baik dari dalam. Inside out. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan aja punya dorongan berbuat baik. Memikirkan orang lain seperti ciptaan Tuhan. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak lebih? Bukankah kita mengaku di dalam kita ada Kristus? Ada kasihnya yang besar, bukankah kita mengakui kita sudah selamat? Apa yang mendorong saudara berbuat baik? Mari kita periksa diri hari ini. Di minggu KKR ini mohon Tuhan perbaiki hidup kita. Yang belum sungguh-sungguh terima cinta kasih Kristus, terima hari ini. Yang sudah terima, mari perbaiki diri, katakan, iya Tuhan, murnikan motivasiku. Perbaiki motivasiku Tuhan. Hidupku ingin berbuat baik sebanyak mungkin bagi orang lain sebelum kesempatan ditutup. Sehingga kapanpun kau dipanggil pulang, semua orang menangis dan kau tertawa. Sebab kau bersama dengan Tuhan dan bahagia, tapi orang-orang di bumi kehilangan. Adalah sebuah bencana dan tragedi kalau engkau meninggal. Semua orang ketawa dan kamu menangis. Sebab kamu akan menerima hukuman. Saya harap waktu kita meninggal, semua kita tertawa. Bukan takut, bukan gentar, tertawa. Seperti kepulangan Pak Motar. Dia senyum. Nanti di funeral saya akan khotbah, tertawa di depan maut. Itu Pak Motar. Dia menang, dia bahagia, dia tertawa, disambut Tuhan. Kita semua menangis. Kita kehilangan orang yang baik. Kita kehilangan seorang sahabat, seorang suami, seorang ayah, seorang teman. Kita kehilangan. Dan saya harap saudara pun begitu. Dan saya pun begitu ketika kita pulang. Semua orang menangis karena kehilangan. Tapi kita tertawa sebab disambut oleh Tuhan. Yakinkah kau kalau besok kau meninggal, kau disambut Tuhan. Dan kau tertawa, dia juga tertawa. You mau ngomong apa di hadapan Tuhan? Kalimat pertama apa keluar dari mulutmu? You takut, you gentar, you malu? Atau you mengatakan terima kasih Tuhan kau menyambutku. Dan Tuhan tersenyum dan kau tersenyum. Sebuah kepulangan yang penuh kemenangan. Amin. Siapkah saudara? Siap? Siap aja lemes gimana bisa siap? Mari kita bangkit berdiri dan berdoa.
Dia jamah hidupku, dia jamah hidupmu. Biar Tuhan menjamahmu sekali lagi. Menjamah hatimu, menjamah engkau. Pikiranmu, jiwamu, motivasimu. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Dia jamah, ya Tuhan Yesus turunkan tanganmu. Hidupku dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Musik mainkan pelan-pelan. Saya sebagai hamba Kristus ingin berdoa bagi saudara. Siapapun yang mau saya doakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalahmu, Tuhan tahu. Bisa memberimu iman, anugerah, keselamatan, pembaharuan. Berkat-berkat di minggu Thanksgiving, menjelang Thanksgiving. Mari motivasi kita diubah. Angkat tanganmu, mohon Tuhan memegang tanganmu erat-erat. Kalau kau pegang dia akan lepas, tapi kalau dia yang pegang tak akan terlepas. Dia jamah segenap hidupku. Ya Tuhan, jamah tangan itu, pegang tangan itu. Dan beri damai di hatiku. Ya Tuhan Yesus, Engkau di sini. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah menjadi baru. Yesus jamah menjadi baru. Yesus jamah menjadi baru. Tuhan Yesus, Kau hadir di sini. Kau lihat tangan-tangan ini diacungkan. Biarlah tanganmu yang terpaku itu Tuhan, tangan yang berlubang itu, tangan yang berkuasa itu, tangan yang ajaib itu, memegang semua tangan yang terangkat padamu Tuhan. Pegang erat-erat. Perbaharui jadi baru setiap kami siap menghadapi apapun. Termasuk kalau maut sudah datang, kami tertawa. Sebab Engkau menjamin kemenangan hamba-Mu berdoa setiap pergumulan anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Yang sakit mohon Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Yang menghadapi berbagai persoalan lain Tuhan, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus. Buka jalan yang baru. Sebab Engkau selalu menciptakan yang baru. Hanya oleh firman-Mu Tuhan. Bagimu tiada yang mustahil. Hanya berfirman jadi. Hanya berfirman seperti Engkau menciptakan alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sekolah, yang bekerja, yang berbisnis, urusan imigrasi, urusan status, urusan apapun ya Tuhan dibawa kepadamu. Tangan-Mu yang ajaib memegang, menjamah dan memberkati. Lakukan mujizat-Mu Tuhan, Kau berjanji. Kuasa-Mu melampaui apa yang kami doakan dan pikirkan. Hamba minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini tanggal 23 November, tepatnya hari ulang tahun Mami yang ke-86. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi umur Mami saya.
Engkau adalah pemberi hidup. Engkau adalah pemberi hidup kami semua sampai detik ini. Sebagai ucapan syukur, saya dan nanti akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Ku Bersyukur Padamu. Terima kasih Pak Sardi, Ibu Roin, Josia, Randy, dan Tante Nina yang telah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Happy birthday Mom, I love you. Selamat ulang tahun Oma, aku sayang Oma. Enjoy our song. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu,
kasih-Mu lebih dari hidup, tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saat ku hancur hati, ku datang pada Tuhan, Dia beri penghiburan. Saat ku tak berdaya, Dia beri kekuatan. Yesus, ku sampai akhir napasku, ku tetap percaya, walau badai hidup menerpa, takkan goyah imanku, meskipun menderita, tetap ku percaya. Hancur hati, ku datang pada Tuhan, Dia beri penghiburan. Saat ku tak berdaya, Dia beri kekuatan. Yesus, ku sampai akhir nafasku, ku tetap percaya, walau badai hidup menerpa, takkan goyah imanku, meskipun menderita. Yesus, ku percaya. Sampai akhir napasku, ku tetap percaya, walau badai hidup menerpa, takkan goyah imanku, meskipun menderita, tetap ku percaya. Tetap ku percaya. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Bila ku lihat
Angkat tangan saudara. Ajaib kau Tuhan, Ajaib ajaib Tuhan, Ajaib Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, O Lord, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Yes, Lord, we sing for You, praise You. dancing My soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. How great Thou art. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita sorga, kekuatan baru, penghiburan baru, karunia-karunia dan berkat-berkat baru, untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini, sampai kau bertemu Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin.